俾師傅知道，好大鑊㗎。Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kenalkan nama saya Don, bukan si John yang sudah ahli dalam perfilman. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita tentang Dragon Tiger Guide. Film ini dirilis tahun 2006. Silakan menikmati, cak kecap dan tancap habis. Di pada era segala sesuatu diselesaikan dengan berkelahi tanpa musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tak berguna lagi. Dua orang ahli kungfu mendirikan sebuah sekolah kungfu yang dinamakan Dragon Tiger Guide. Di dalam film ini akan diperlihatkan sesosok yang bernama si Bumi. Dia ahli bela diri dan kanuragan. Jagoan ini memiliki ilmu sesat juga dan paling bahaya di perguruan manapun. Untungnya jurusnya tidak terlalu berlebihan dan tidak pernah mengeluarkan tembakan-tembakan seperti Iron Man. Tak hanya mendapat gelar yang paling berbahaya, ia pun juga bos mafia besar. Dan cerita dimulai dari Su Wong mempunyai anak Tiger dan Dragon. Dragon sendiri diperankan oleh Donnie Yen dan gaya rambutnya sangat populer. Tipe dangdut alam Simbah Dukun. Dragon dan Tiger sendiri merupakan saudara dari ibu yang berbeda dan dihasilkan dari batang dan akar yang sama dan terpisah oleh masalah keluarganya. 媽媽佢最後都冇出到嚟。如果唔係遇到坤哥，我唔知會點。 Setelah sekian lama berpisah, akhirnya mereka berdua akan dipertemukan lagi di sebuah warteg Cina, di mana saat itu Tiger sedang makan bersama teman-temannya. Tibalah geng lain mendatangi dan membuat keributan di salah satu warteg tersebut. Pandangannya di lantai atas ada pembahasan bos gangster namanya Makun. Makun ini adalah salah satu bawahan dari si Bumi, mafia besar. Dia mendapatkan plakat emas dan sebuah simbol, dan ia paling dipercaya dalam hal bisnis esek-esek si Bumi. Hingga hal itu membuat ketua lain iri hati. Keduanya dikejutkan dengan seseorang terlempar dari bawah dan akhirnya rencana pun jatuh dan diambil dengan anak buah si Tiger. Perkelahian pun dilanjutkan dengan atas penjelasan Tiger ini ahli goyang kaki sama seperti pekungfu lain. Sampai saatnya Makun menyuruh anak buahnya menelpon pendengar andalannya, yaitu si Dragon, merupakan kakak tiri dari si Tiger ini, guys. Sendiri mengandalkan tangannya menyerang tanpa ampun dengan teknik taplokan naga yang dipunyainya. Dan lagi si Dragon Donnie Yen ini di masa mudanya masih wow.
dan itu sangat wow juga sebelumnya, dan sangat wow juga sangat. Ketika di markas, salah satu tangan kiri dari bos Ma Kun yang bernama Ucok pun terima karena ada yang menantang geng mereka, minta si Ma Kun mengizinkan untuk mengambil plakat itu kembali. Tapi Ma Kun mempercayakan pada Dragon yang melakukannya karena Ucok ini sering bolos kalau diberi tugas dan tak pernah beres. Ya, saatnya si Dragon mengambil plakatnya dari Tiger, dan si Ucok pun tiba-tiba muncul dan sok-sokan perlakukan si Dragon sebagai tangan kirinya. Tentu hal itu membuat Dragon marah dan menggamparnya hingga mendelusup menjungkel ke tanah. Ucok pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang si Dragon. Raga malam pun dimulai, guys. Saat Tiger terlempar di meja makan warteg, ternyata Tiger melihat double stick rasa balado dan ditangkap oleh pemiliknya, ternyata yang bernama Turbo. Ternyata stick ini gurih dan manis rasanya. Setelah pertarungan terjadi, Dragon pun pergi dan mengambil medali tersebut. Bos sendiri meminta untuk diantarkan ke perguruan Tiger Dragon Tiger Gate maksudnya. Ternyata Turbo ingin menambahkan ilmunya di sana. Ternyata Pak Guru Wong ini ayahnya Tiger, guys. Turbo dilecehkan karena tidak pantas dan kurang kuat, karena kungfunya tidak mempunyai teknik, dan teknik pun asal-asalan. Namun Turbo pun tak patah semangat dan masih mempunyai jiwa juang yang sangat tinggi, dan rajin mimik jamu jago setiap hari. Putuskan camping di halaman perguruan Dragon Tiger Gate. Itu berteman baik dan mengajak dua Tiger anak si guru Hao tersebut. Kembali ke cerita, ini adalah Dragon akan menemui Tiger untuk menyatukan lambangnya atau medalinya atau apapun deh, terserah. Si Bumi mendapatkan kabar karena si Ma Kun akan mengundurkan diri pada bisnis esek-eseknya, dan si Bumi akan mengirimkan pendekar untuk menghajar si Ma Kun dan si Tiger. Di saat Ma Kun melihat putrinya bermain kasti, bukan bisbol, dan si Bumi mengirimkan si wanita yang sangat licik untuk merayu Donnie Yen dan mengajak kissing. Pada itu ajalnya tiba, si Ma Kun didatangi para gangster-gangster suruhan si Bumi dan dihajar habis-habisan terpontang-panting tanpa ada pembelaan, dan tewas di malam itu juga. Ternyata Dragon pun datang terlambat dan berlari kencang secepat kilat seperti Sonic, guys, dan menghajar habis-habisan anak buah si Bumi ini satu demi satu dan dipukul dengan tongkat keras saktinya. Bak,
Kabar tersebut pun belum ya, maaf. Kabar tersebut pun sampai pada telinga si Bumi. Wanita yang licik itu mengatakan anak buahnya semua dibunuh oleh yang namanya Dragon, merupakan salah satu anak dari yang mempunyai perdepokan Dragon Tiger Guide. Ngobrol dengan Turbo dan tiba-tiba si Bumi datang membawa plakat dan hancur-hancuran. Ternyata si Bumi ini kebal juga ya. Ternyata tubuhnya sudah diisi oleh Indomie, nasi, tempe, jagung, dan lain-lain guys. Dan bela dirinya sangat sempurna seperti 5 sehat 4 sempurna seperti yang dimakannya. Di saat Gerowong akan dibunuh, datanglah Tiger dengan tendangan macannya. Tapi tak disangka ternyata Tiger juga terlempar. Dan ayahnya pun dibantai tepat di matanya si Tiger sendiri. Setelah si Bumi pergi, datanglah anak yang cantik dari Bos Makun, merupakan kekasih dari si Tiger, menyelamatkan mereka dan dibawa. Anak Bos Makun pun membawa Tiger dan si Turbo ke kuil, sebuah bukit yang sangat tinggi. Nah, di sana ada sebuah Master Shifu yang sangat tangguh, yaitu bukan kungfu panda. Sang master pun mengajari mereka sebuah jurus dan mencempurnakan jurus-jurus mereka, dan Tiger pun diajari tendangan geledek, patir, dan Turbo pun dilatih setik dengan bel raksasa. Dan dirasa siap, mereka Tiger dan Turbo ke TKP markas si Bumi, ada di bawah tanah underground. Setelah beberapa kali serangan dan mengenai si Bumi dengan mudah, dan ketika si Bumi melakukan gerakan berubah bentuk layaknya Naruto, Tiger dan Turbo akan dihajar habis-habisan dengan kemarahannya si Bumi, sampai membuat tembok hancur lebur. Namun karena mereka sudah berlatih keras untuk jurus barunya, Tiger dan Turbo kembali menyerang si Bumi hingga bisa mengeplak kepalanya yang tidak seberapa itu. Karena mereka berdua telah menyempurnakan jurus barunya, akhirnya saling membalas dan menyerang hingga terpancal kepalanya. Turbo tak ingin membuang waktu, langsung mengeluarkan ilmu Golden Mask yang dilatihnya selama ini dan mengeluarkan sebuah perisai yang sulit ditembus guys.
si Bumi sudah berpengalaman, nanti si Bumi akan membalasnya lewat si jubah saktinya guys, dan bisa menyerang si Turbo lewat lubang jubah saktinya tersebut atau jubah ajaibnya. Dan ternyata jubah si Bumi selama ini bolong. Tiger pun tak mau ketinggalan, menyerang dengan 1000 kaki dan geledek tendangan dan petir tendangan, dan hingga berputar-putar seperti angin beliung. Paling tepatnya angin puting beliung bos. Ternyata jurusnya menyusahkan diri sendiri hingga terpental di pelundakan atau tingkat, hingga boyoknya tersakiti guys, atau punggungnya terjepit. Dan tak lama kemudian si Dragon pun datang dan mulai pertarungannya, dan ternyata si Bumi dihabisi dengan pukulan-pukulannya si Dragon guys, hingga terkena muka, terkena kaki, terkena rambut, dijambar, dipukul, dipijat gegarnya, dada, hingga terlempar berkali-kali. Mana? Ketika ditenggelam dengan dengkul dan bisa menangkisnya si Bumi, hingga terbentur tanah berkali-kali dan mulai konsentrasi untuk mulai mengeluarkan ilmu tapak Buddha si naga guys. Dan pada akhir cerita si Bumi tewas dan mati. Pada akhir cerita, ketiga pemuda naga, Turbo dan Tiger kembali ke perguruan yang didirikan oleh orang tuanya dan ingin meneruskannya kembali dan membangun untuk diperbarui. Dan akhir cerita ini tamat, dan terima kasih.